Selamat siang untuk Pak Danang dan Mas Riza Alfariza yang sudah berkenan mendapatkan kesempatan sesi wawancara kali ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Danang dan Riza. Baik, tanpa berlama-lama bisa kita mulai sesi wawancaranya. Pertanyaan pertama bisa saya berikan pada Mbak Eli, bisa dipersilakan. Ambil jalan keluar. Terima kasih Arif atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi Pak Danang. Perkenalkan, nama saya Eli Sofia. Di sini saya akan memulai untuk mewawancarai dari sisi pengajar atau dosen gitu Pak. Jadi kan kita mengangkat topiknya itu permasalahan di kuliah daring. Dan kita akan melihat permasalahan ini dari dua sisi gitu Pak. Pertama dari sisi pengajar atau dosen, dan yang kedua itu dari sisi mahasiswanya. Nah, di sini saya sebagai pembuka gitu Pak akan menanyakan terlebih dahulu kepada Bapak sebagai dosen. Sebagai dosen atau pengajar, apa yang Bapak inginkan atau Bapak harapkan kepada mahasiswa dalam menjalani perkuliahan daring ini, Pak? Oke, terima kasih Eli ya pertanyaannya dengan apa sih harapan kami kita atau enggak dari sekolah sebagai pengajar misalnya metode pembelajaran daring kayak gitu ya. Ini suaranya nyampe nggak ya? Jelas atau enggak ya suaranya? Iya Pak. Masih ya? Jadi gini, kalau harapan dari pembelajaran daring sebenarnya sama ya, pembelajaran seperti luring atau seperti offline sebenarnya. Nah, itu nggak bedanya sebenarnya. Yang kami harapkan ya dari mahasiswa pun sebenarnya bisa memahami apa sih isi dari pembelajaran yang memang mau dicapai dari prodi lah atau dari jurusan ilmu. Kalau di kita kan ilmu komunikasi ya, apa yang disampaikan itu apa yang menjadi tujuan capaian pembelajaran kami itu bisa diterima sama mahasiswa. Dan sekiranya dari pembelajaran secara daring pun mahasiswa kita bisa tetap mengikuti semua materi atau pembelajaran itu bisa diserap dengan sebagai alternatif kayak gitulah, alternatif dari pembelajaran. Dari pembelajaran daring bisa menjadi suatu alternatif mahasiswa untuk memperoleh ilmu kayak gitu. Jadi bisa ya, kita tahu bahwa memang sekarang kan masanya masa lagi pandemi kayak gitu. Jadi salah satu alternatif ya hanya bisa dilakukan lewat pembelajaran secara daring. Kalau kayak gitu harapannya ya memang semua mahasiswa yang terkendala terkait apapun ya, mau kegiatannya apapun atau mungkin terkait situasi, mereka semua tetap bisa tetap mendapatkan ilmu kayak gitu. Jadi harapan dari mengikuti daring ya tetap tidak ada masalah atau tidak ada kendala dari situasi apapun. Jadi semua mahasiswa tetap bisa melanjutkan perkuliahannya dan bisa mendapatkan materi dari apa yang mereka harus dapatkan selama perkuliahan kayak gitu. Baik Bapak, terima kasih. Jadi Kalau masih ada yang lanjutan silahkan aja ya. Kalau misalnya Eli masih ada yang belum pas atau masih ada yang mau ditanyakan lagi silahkan aja gitu. Ya. terima kasih Pak. Jadi yang saya tangkap itu memang untuk harapan pasti tidak jauh berbeda ya Pak antara pembelajaran daring dengan luring gitu untuk kepada mahasiswa sebagai yang menerima ilmunya gitu ya Pak. Pasti memang harapannya kita sebagai mahasiswa dapat memahami terhadap materi yang dosen sampaikan, dan bisa dari daring ini diharapkan tetap bisa
mengatasi kendala-kendala yang kita lalui gitu, yang kita dapatkan. Nah, harapan saya pertanyaan pertama saya ini bisa menjadi pembuka gitu Pak untuk teman-teman saya yang lain juga untuk melanjutkan untuk mengembangkan permasalahan kuliah daring ini. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih Eli. Iya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Eli atas saudara Eli. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Arif atas kesempatannya. Halo Mas Riza, perkenalkan nama saya Eli Sylvia. Di sini saya akan menindaklanjuti dari pernyataan dosen kita nih Pak Danang. Tadi Pak Danang sudah menyampaikan bahwa Pak Danang berharap bahwa kita sebagai mahasiswa maupun luring ataupun daring itu bisa tetap maksimal memahami materi yang disampaikan gitu ya. Nah, saya ingin tahu menurut Mas Riza metode pembelajaran di perkuliahan daring ini metode atau cara yang seperti apa atau bagaimana atau melalui aplikasi apa gitu, misalkan contohnya yang lebih bisa memaksimalkan pemahaman kita dalam mendapatkan materi gitu, Mas Riza. Apakah bisa dimengerti pertanyaan saya? Oke, bisa ya. Metode itu kalau dari saya kan cuma sebagai mahasiswa ya, orang yang diajar gitu, bukan mengajar. Jadi mengenai metode cara yang tepat itu mungkin dosen yang lebih paham gitu ya, kayak Pak Danang ini dia termasuk dosen saya. Tapi kalau dari pendapat saya pribadi, metode pembelajaran yang cocok untuk memahami materi yang disampaikan oleh dosen itu biasanya pastinya Zoom gitu ya, karena gimana ya, kita tuh harus selalu open cam gitu kayak buat memaksimalkan tatap langsung gitu antara dosen dan mahasiswa gitu, biar nanti dosen juga ngeliat gitu aktivitas mahasiswanya ketika pembelajaran daring itu lagi ngapain gitu, fokus atau enggak gitu ya. Jadi menggunakan aplikasi Zoom Meeting ya, terus Google Meeting dan berbagai macam aplikasi meeting lainnya itu cocok gitu untuk digunakan untuk memaksimalkan penyerapan materi yang disampaikan oleh dosen gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Iya. Ya, jadi menurut Mas Riza metode seperti ini melalui Zoom Meeting gitu ya, atau aplikasi-aplikasi meeting lainnya itu cukup efektif untuk Mas Riza bisa memahami materi gitu ya. Nah, tapi terkait kendala-kendalanya nih Mas Riza, kan tadi Pak Danang tetap berharap bahwa kendala-kendala yang kita hadapi itu bisa kita lalui, tapi sebelumnya saya ingin mengetahui dari sisi Mas Riza nih, untuk Mas Riza sendiri kendala apa yang biasanya dihadapi dalam menjalani perkuliahan daring ini, seperti saat menjalani Zoom Meeting gitu, atau Google Meet? Yang pertama sih yang paling penting internet ya, koneksi gitu. Karena tidak semua orang dan tidak semua tempat itu terdapat gitu koneksi yang bagus gitu, dan tidak semua orang juga memiliki fasilitas untuk mendapatkan koneksi yang bagus, dan juga beberapa orang juga tidak memiliki fasilitas yang melengkapi kuliah daring itu seperti laptop gitu ya, atau device yang memadai gitu ya. Nah, mungkin ini bisa jadi PR bagi Menteri Kominfo atau Kemendikbud ya, buat memperhatikan para mahasiswa yang kekurangan ini gitu, dengan menambahkan beasiswa gitu ya, walaupun seperti yang kita tahu sekarang memang beasiswa banyak gitu ya diberikan oleh Kemendikbud dan pokoknya pemerintahan gitu ya, tapi sasarannya itu kalau dari saya masih kurang gitu loh, untuk tersampaikan ke benar mahasiswa yang memerlukan gitu. Dan paling sistem pembelajarannya sih, kan karena kita kan pandemi ini dadakan banget ya, juga pandemi ya, wabah gitu ya kan.
datangnya nggak ada yang bisa tahu gitu loh. Nah, karena pembelajaran daring ini datangnya mendadak dan kita negara Indonesia ini kalau bisa dilihat persiapan untuk menghadapi pandemi ini kurang gitu ya. Jadi termasuk di sektor pendidikan kita ini dalam sistem pembelajaran daring ini kita kayak jadi uji coba gitu loh. Jadi uji percobaan dari metode daring dari pemerintah gitu, karena seperti yang kita lihat kan dari awal tuh sistem pembelajaran daring itu masih coba-coba gitu. Seperti di kampus saya sendiri yang awalnya sebenarnya udah ada Edling, tapi dulu itu belum maksimal ya. Dan setelah wabah pandemi ini kegiatan pembelajaran daring ini udah mulai dimaksimalin, tapi fitur-fiturnya seperti aplikasi Siatat atau Edlingnya itu masih kurang lengkap dan kurang maksimal lah gitu untuk dipergunakan dalam sistem pembelajaran daring gitu. Itu sih yang menurut saya gitu. Terima kasih Mas Riza untuk kendala-kendalanya ya, karena kita juga sama-sama mahasiswa gitu ya, jadi bisa dimengerti gitu, karena saya pun pribadi mengalami yang seperti tadi Mas Riza sampaikan. Nah, mulai dari kita benar-benar mengikuti perkembangan kemajuan sistem perkuliahan dari ini gitu, dari yang benar-benar dadakan sampai adanya revisi sistem ataupun yang lainnya, itu kita benar-benar mengikutinya gitu ya. Jadi benar-benar kita dapatkan suka dukanya gitu. Nah, maka dari itu saya pun berharap melalui sesi wawancara ini seperti kendala-kendala yang tadi Mas Riza sampaikan bisa menjadi aspirasi juga untuk semoga bisa sampai gitu ya ke pihak kementerian gitu, bahwa kita sebagai mahasiswa memiliki kendala-kendala yang seperti ini gitu. Terima kasih Mas Riza. Sama-sama. Terima kasih Elia. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 15 atas pertanyaan yang diberikan. Kesimpulan yang saya dapat pada sesi wawancara kali ini adalah pemerintah harusnya, khususnya Kemendikbud, harusnya membuat program-program kuliah daring ini yang berkualitas berkuantitas, seperti adanya program dari Kemendikbud ini, yaitu program Kampus Merdeka. Kurang lebih seperti itu, agar bisa mahasiswanya tetap nyaman menjalani kuliah selama daring ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.